Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan mengenai binary conversion and others. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hernanda Khairiyah Putri, yang kedua ada Immanuela Senjadwi Febriani, yang ketiga ada Siva Delia Azahra atau saya sendiri, dan yang keempat ada Kunti Dewanti. Boleh di next, operator? Nah, yang pertama adalah pengertian mengenai konversi bilangan. Konversi bilangan yaitu proses mengubah bentuk bilangan satu ke bentuk bilangan lain yang memiliki nilai yang sama. Secara umum, ekspresi sistem bilangan basis R mempunyai perkalian koefisien oleh pangkat dari R. Boleh di next, operator? Nah, selanjutnya adalah pengertian mengenai bilangan biner. Sistem bilangan biner adalah susunan bilangan yang mempunyai basis 2. Karena sistem bilangan ini menggunakan dua nilai koefisien yang mungkin, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan biner dapat disebut juga dengan bit atau binary digit yang merupakan sebuah dasar dari semua bilangan berbasis digital. Dalam pengelompokan biner, istilah komputer selalu berjumlah 8 dengan istilah 1 byte atau sama dengan 8 bit. Selain itu, dalam bilangan biner juga digunakan 8 digit angka yang hanya berisi angka 1 dan 0 tanpa angka lainnya. Bilangan biner juga dapat dikonversi ke dalam bilangan desimal. Kemudian next, operator. Nah, kemudian pengertian mengenai konversi biner. Ada 3 jenis umum dari sebuah sistem bilangan yang sering mengalami perubahan dari bilangan biner basis 2, yaitu bilangan desimal basis 10, oktal basis 8, dan heksadesimal basis 16. Nah, kemudian adalah penjelasan mengenai rangkaian adder yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Kunti Dewanti. Baik, terima kasih Siva. Untuk selanjutnya itu mengenai pengertian rangkaian adder. Rangkaian adder atau rangkaian penjumlah adalah rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menjumlahkan dua buah angka dalam sistem bilangan biner. Sementara itu, di dalam komputer rangkaian adder terdapat pada mikroprosesor dalam blok ALU atau Arithmetic Logic Unit. Sistem bilangan yang digunakan dalam rangkaian adder adalah yang pertama yaitu sistem bilangan biner yang memiliki base atau radix 2, kemudian sistem bilangan oktal yang memiliki base atau radix 8, selanjutnya sistem bilangan desimal yang memiliki base atau radix 10, kemudian yang terakhir yaitu ada sistem bilangan heksadesimal yang memiliki base atau radix 16. Next, operator. Oke. Rangkaian adder atau rangkaian penjumlah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada rangkaian half adder, di mana rangkaian half adder ini didasarkan pada dua input yaitu A dan B. Maka outputnya adalah S atau sum, di mana S atau sum ini akan dihitung berdasarkan implementasi operasi logika XOR dari A dan B. Selain output S atau sum ini, masih ada lagi output yang lain yang kita kenal dengan C atau carry. Nah, sedangkan output C atau carry ini dihasilkan dari implementasi operasi logika N. Prinsipnya adalah output S itu menyatakan hasil penjumlahan input A dan B, sedangkan C adalah menyatakan MSB atau most significant bit atau carry bit dari penjumlahan tersebut. Next, operator. Oke, untuk selanjutnya itu ada rangkaian full adder, di mana rangkaian full adder ini juga didasarkan pada dua input seperti half adder, maka prinsip kerjanya juga sama seperti rangkaian half adder. Hanya saja rangkaian full adder ini mampu menampung carry dari hasil penjumlahan sebelumnya, sehingga dengan adanya carry tersebut, maka jumlah inputnya sewaktu-waktu bisa jadi 3, tergantung kondisi carry-nya, apakah aktif atau tidak. Oke, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kunti atas penjelasannya. Nah, selanjutnya adalah penjelasan dari rekan saya, yaitu Ella. Baik, terima kasih Siva. Lalu yang pertama ada simulate, yaitu building a half adder circuit.
yang dimana untuk rangkaian half adder ini, rangkaian ini memiliki dua input, yaitu input A dan input B. Kemudian memiliki dua gerbang logika, yaitu XOR, yang dimana berperan sebagai sum, dan AND, yang berperan sebagai carry, serta memiliki dua output berupa lampu dengan tegangan 2,5 volt. Ketika kedua input sama-sama bernilai 0, maka tidak ada lampu yang menyala. Hal ini dikarenakan penjumlahan biner atau sum dan perkalian biner atau carry bernilai 0. Ketika salah satu input memiliki nilai 1, maka lampu X1 akan menyala. Hal ini dikarenakan penjumlahan biner atau sum bernilai 1. Ketika kedua input bernilai 1, maka lampu X2 akan menyala. Hal ini dikarenakan perkalian biner atau carry bernilai 1. Kemudian yang kedua ada simulasi dari building a full adder circuit, yang dimana pada gerbang full adder circuit ini memiliki 3 gerbang XOR dan 2 gerbang AND, yang dengan 3 input dan 2 output berupa LED. Jika diberikan nilai 1 pada salah satu input, maka LED 1 akan menyala. Jika diberikan nilai 1 pada 2 input, maka LED 2 akan menyala. Jika diberikan nilai 1 pada ketiga input, maka kedua LED akan menyala. Jika tidak diberikan input, maka LED tidak ada yang menyala. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Ella atas penjelasannya. Selanjutnya adalah penjelasan dari rekan saya, Hernanda. Baik, terima kasih atas waktunya. Pada rangkaian 3 ini, yaitu membuat rangkaian menggunakan bawaan full adders. Rangkaian ini memiliki 3 input awal dengan penambahan full adders, kemudian menghasilkan 2 output yaitu sum dan carry. Untuk sum diteruskan menuju lampu, sedangkan carry diteruskan menuju full adder di rangkaian selanjutnya. Jika nilai ketiga input sama dengan 0, maka tidak ada lampu yang menyala. Hal ini dikarenakan penjumlahan biner itu bernilai 0. Jika salah satu input bernilai 1, maka lampu X3 akan menyala. Hal ini dikarenakan hasil penjumlahan biner bernilai 1. Jika kedua input bernilai 1, maka lampu X4 akan menyala. Hal ini dikarenakan hasil carry dari ketiga input memiliki nilai 1, kemudian diteruskan menuju rangkaian selanjutnya dan ketika dijumlahkan mendapatkan hasil nilai 1. Jika ketiga input memiliki nilai 1, maka lampu X3 dan X4 akan menyala. Hal ini dikarenakan hasil penjumlahan biner itu bernilai 1 dan menghasilkan carry bernilai 1 yang diteruskan ke rangkaian selanjutnya. Lalu ketika dijumlahkan maka menghasilkan 1. Boleh di next. Ya, kesimpulannya adalah yang pertama, bilangan biner juga digunakan 8 digit angka yang hanya berisi angka 1 dan 0 tanpa angka lainnya. Yang kedua, yaitu penjumlahan biner atau sum dengan nilai 1 dapat menyalakan lampu. Yang ketiga, yaitu carry berfungsi sebagai input tambahan untuk rangkaian selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hernanda atas penjelasannya. Sekiranya tadi itu adalah penjelasan terakhir dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.